di hari yang luar biasa ini. Ya, Kak Feby, di hari yang luar biasa ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan semangat dan bersuka cita. Ya. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, dimanapun adik-adik berada, kita mau memuji Tuhan. Semuanya dari awal berdiri di tempatnya. Maju anak-anak. Ikut gerakan kakak adik-adik. Sama-sama katakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul. Dirangkul temannya. Ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita angkat lagunya dari awal. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Semuanya bergandeng tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam kakinya. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan tangan dari awal. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Sama-sama bergandeng tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ditunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya adik-adik, kita mau katakan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Katakan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Katakan aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Atau haleluya. 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 Dari awal. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja.
semua anak raja. Katakan aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Yeay. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan lebih tinggi lagi. Semuanya jam. Sama-sama katakan, Dear God, you know I want to be the princess on the pony, Tarzan on the tree. Dear God, you know I want to have funky toys and chunky shoes. Dear God, you know I want to be the top in my class, to be a good star. Dear God, but most of all, I want to be. Semua tonton aja. You are my great big daddy God. I wanna sit on your shoulder, see the forward world, sing and whistle down the road, dancing in the footsteps, sing all the way home. Mari kita angkat lagu pujian dari awal. Dear God, you know I want to be princess on the pony, Tarzan on the tree. Dear God, you wanna want to have lovely choice and chunky shoes. Dear God, you know I want to be the top in my class, to be a good star. Dear God, but most of all, I want to be. Semuanya ada di jam. You are my great big daddy God. I wanna sit on your shoulder, see the whole world, sing and whistle down the road, dancing in the footsteps. You are my great big daddy God. I wanna sit on your shoulder, see the whole world, and whistle down the road, dancing in the footsteps, sing all the way home. Sama-sama katakan, la 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 semuanya jam. You are my great big daddy God. I wanna sit on your shoulder, see the whole world, sing and whistle down the road, dancing in your footsteps. You are my great big daddy God. I wanna sit on your shoulder, see the whole world, sing and whistle down the road, dancing in the footsteps, sing all the way home. Ya, bukan kemana bagi Tuhan. Adik-adik, kita adalah anak-anak kesayangannya Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik angkat tangannya yang tinggi. Ya, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapa
dari awal ya, sama-sama kita mau katakan. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku, dan ku semuanya katakan. ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku, Semuanya dengan sungguh-sungguh katakan. ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku, dan ku Semuanya katakan, ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku, dan ku anakmu. Kaulah Bapakku, dan ku sekali lagi terakhir kali katakan. Kaulah Bapakku, dan ku anakmu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya adik-adik, mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Semuanya kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menjadi anak kesayangan-Mu. Tuhan, Kau adalah Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan lewat mulut kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang setia kepada Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik yang di rumah, kembali lagi bersama dengan kakak. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah engkau anak raja. Ya, kakak dan juga adik-adik semua yang ada di rumah adalah anak-anaknya raja. Kita semuanya adalah keluarga kerajaannya Tuhan. Ketika adik-adik dan juga kakak sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka kita disebut anak-anaknya raja, keluarga kerajaannya Tuhan. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja, dan kita semuanya adalah anak-anaknya raja. Kita mempunyai tanggung jawab dan hak istimewa adik-adik. Kita harus taat, mematuhi semua perintah-perintahnya Tuhan Yesus sebagai Raja kita yang ada di dalam Alkitab adik-adik. Pastikan adik-adik membacanya ya, karena itu semua adalah perintah-perintahnya Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada ayatnya juga adik-adik di dalam 1 Samuel 15 ayat 22b. Kita mau baca bareng-bareng yang kompak, keren, dan penuh semangat. Adik-adik yang di rumah siap ya? Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik
daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya, Tuhan Yesus mau semuanya kita anak-anak raja mematuhi, melakukan, mentaati perintah-perintahnya Tuhan. Karena mentaati lebih baik daripada korban-korban sembelihan. Nah, hari ini kita mau belajar lebih lagi. Adik-adik yang di rumah jangan kemana-mana ya. Oke, kita belajar lagi. Kita baca sama-sama ya, poin yang pertama ya. 2, 3. Taat adalah pilihan. Adik-adik pernah dengarkan kata-kata ini? Hidup itu adalah pilihan. Jadi apapun yang adik-adik pilih, itu ada konsekuensinya, itu ada ganjarannya. Contohnya, kata mama, ingat sebelum tidur malam kita harus sikat gigi dulu. Pilihannya ada di tangan adik-adik, mau sikat gigi atau langsung bobo. Terus kata mama, ingat besok ada ujian, belajar ya. Pilihannya ada di tangan adik-adik juga, mau belajar apa nggak usah belajar. Seperti kakak bilang tadi, semua pilihan itu ada ganjarannya. Kalau kita malah sikat gigi sebelum tidur, nanti gampang sakit gigi, giginya bolong, dibawa ke dokter gigi, bisa ditambal ataupun dicabut. Jadi rajin-rajin sikat gigi ya. Terus kalau mau ujian, kata mama suruh belajar. Mama nggak usah deh, kayaknya aku masih ingat. Besoknya ujian, mulai bingung. Aduh, apa ya? 5 kali 5, 5 kali 5. Nggak tahu kan jawabannya karena tidak belajar. Ya, jadi taat itu adalah pilihan. Kita bisa milih untuk taat sama orang tua kita atau tidak. Sering mamanya bilang, ini udah malam, jangan main jauh-jauh ya. Kita main jauh-jauh nggak dengerin mama, terus di jalan ketemu orang yang mungkin lagi yang nggak lagi orang jahat, terus kita diapa-apain. Terus nanti kata mama bilang tidurnya cepet ya biar besok bisa bangun pagi. Kita nonton TV sampai tengah malam. Ingat semua pilihan itu ada ganjarannya. Kita juga bisa milih mau taat sama Tuhan atau tidak. Kalau adik-adik tidak taat sama Tuhan, seperti tadi Kak Evi bilang, ada banyak perintahnya Tuhan di dalam Alkitab. Salah satunya adalah jangan mencuri. Mungkin adik-adik tidak mencuri barang, cuman adik-adik pas ujian, gak belajar, mulai lirik kiri, lirik kanan untuk mencuri jawaban temannya. Kalau ketahuan ibu guru atau pak guru, pasti adik-adik akan dihukum. Oke? Nah, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan meminta kita untuk taat agar kita hidup di jalan yang benar. Oke, bilang sama diri sendirinya dong, bilang, saya memilih untuk taat. Oke, sekarang kita akan belajar lebih lagi. Semua anak-anak raja duduk yang manis dan kita dengarkan poin berikut ini. Oke adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Gimana? Pasti adik-adik keadaan luar biasa ya di rumah. Mantap. Oke, kita sekarang akan belajar poin yang kedua adik-adik. Kita akan bacakan 1, 2, 3. Ketaatan menunjukkan kasih. Ya adik-adik, ketaatan menunjukkan kasih. Nih di sini kakak punya contoh, kakak punya sapu nih adik-adik. Nih kakak punya sapu ya. Meskipun seberapa pun bagus sapu tersebut, kalau misalkan kita geletakan dong seperti ini, kita misalkan sapunya ada permatanya atau terbuat dari emas gitu, wow. Tapi kalau nggak digunain, apakah bisa untuk membersihkan debu-debu di rumah? Enggak dong, cuman digeletakkan gitu mana bisa. Harus ada aksi, betul. Kalau kita punya sapu, adik-adik pasti punya sapu juga kan di rumah? Kalau kita punya aksi, kita beraksi, kita menyapu rumah kita. Nah, debu-debu yang di rumah kita itu pasti akan bersih. Nah, sama juga adik-adik dalam kehidupan kita. Ketaatan menunjukkan kasih. Adik-adik, kita perlu yang namanya taat. Dan ketika kita mau menunjukkan kasih, kita nggak bisa sekedar cuman ngomong doang. Oh, aku mengasihimu. Nggak bisa cuman sekedar ngomong doang. Harus ada tindakan. Jadi katakan pada teman-temannya yang lagi sama teman-temannya, temanku, kamu harus ada tindakan. Ya,
ketika kita bertindak itu artinya kita menunjukkan kasih kita. Kita mau dengar-dengaran apa yang ada di Alkitab. Kita mau taat, itu menunjukkan suatu tindakan kita. Oke adik-adik, sekarang kita akan belajar poin yang ketiga, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Adik-adik yang di rumah, kita akan belajar poin yang ketiga. Ketaatan membuat kalian lebih dekat kepada Tuhan. Kita mau baca bareng-bareng dalam hitungan yang ketiga. Yang kompak, yang keren, dan penuh semangat. Semuanya adik-adik yang di rumah siap ya? 1, 2, 3. Ketaatan membuat kalian lebih dekat kepada Tuhan. Ya, adik-adik yang di rumah, hari ini kakak mau bilang sama adik-adik yang di rumah, ketaatan apa saja yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Caranya adalah membaca Alkitab, berdoa, melakukan semua yang dikatakan oleh firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Itu adalah langkah agar kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu adalah ketaatan agar kita semakin dekat kepada Tuhan. Ada lagi adik-adik, ketika di sekolah, saat ujian, adik-adik tidak menyontek, tidak berbuat curang, itu adalah ketaatan membuat kalian lebih dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Ketika di rumah, adik-adik menghormati orang tua, tidak melawan kakak ataupun abang-abangnya, sayang sama adik-adiknya. Itu adalah ketaatan membuat kalian lebih dekat kepada Tuhan. Menghormati guru juga di sekolah. Bahkan di tempat bermain, adik-adik melakukan hal-hal yang benar. Itu adalah ketaatan-ketaatan yang membuat kalian semakin dekat kepada Tuhan. Tapi adik-adik, ketika adik-adik yang di rumah tidak taat, tidak memberikan contoh yang baik, maka adik-adik akan menjauh dari Tuhan. Jadi semuanya kita anak-anaknya Raja harus taat agar kita semakin dekat lagi kepada Tuhan. Nah, hari ini adik-adik kita akan mendengarkan cerita yang luar biasa. Adik-adik yang di rumah siap mendengarkan cerita yang luar biasa ya? Si Bing U. Bing U itu apa adik-adik? Itu dia, itu yang kecil itu tuh, kambing lucu namanya. Punya seorang papa, seorang ayah adalah seekor, oh tadi kok seorang ya? Seekor adik-adik, salah ya, seekor ini, seekor kambing. Ini papanya adalah seekor kambing tapi dia adalah seorang serip. Wah, serip ada di sebuah kota. Dia kepala kepolisian. Jadi adik-adik, ayahnya Bing U ini dia dalam misi untuk menyelamatkan kotanya. Dia perlu mencari dan menangkap penjahat-penjahat yang bukan penjahit. Jadi mereka harus diamankan, ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam penjara supaya suasana pegunungan tersebut menjadi aman. Si Bing U sangat tidak sabar. Dia ingin bertugas bersama ayahnya. Ada satu pesan di malam hari. Ayahnya bilang, Bing U, besok kita akan berangkat. Kita akan menangkap beberapa ekor penjahat. Kamu tidur yang nyenyak, tidur yang baik. Supaya esok ikut beserta papi dan gerombolan untuk kita tangkap penjahat. Supaya kota ini tambah aman. Katanya begitu. Akhirnya dia juga tidur dan keesokan paginya mereka bergegas. Malam hari ketika mereka akan nangkap penjahat di ujung. Wah, jangan berisik. Kalau berisik kedengaran. Wah, itu kata papanya. Papanya bilang, Bing U, kamu jaga di sini. Papa dan teman-teman akan berangkat ke tempat yang terang sana dan menangkap para penjahat. Kamu jangan kemana-mana, don't go anywhere, sit over there. Wah, kira-kira apa artinya Kak? Duduk aja di situ, ya katanya begitu. Kemudian si Bing U melihat secercah cahaya. Ayahnya meninggalkan. Mereka berangkat menuju ke tempat di mana para penjahat ada.
pelan-pelan mereka. Si Bing U mulai menunggu. Nunggu kelamaan. 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Bosan juga dia. Akhirnya dia naik ke pohon. Dia penasaran, dia ingin melihat. Dia tidak taat terhadap nasihat dari papanya. Dia naik ke atas. Kemudian dia mulai melihat. Ternyata ada penjahatnya. Begitu dia mau bilang penjahat. Ternyata jatuh. Terdengar teriakan. Apa yang terjadi? Para penjahat pun dengar itu teriakan. Kemudian kabur penjahatnya. Dan tidak berhasil ditangkap. Bing U-nya jatuh sakit. Ayahnya tidak berhasil menangkap penjahat. Dan penjahatnya kabur karena ketidaktaatan dari si Bing U. Kemudian papanya datang. Bing U, kenapa kamu naik dan membatalkan rencana ini? Dengar kata papa ya, kamu harus taat. Karena ketidaktaatan Bing U, makanya penjahat tidak dapat ditangkap. Kemudian esokan harinya tetap kita harus kejar penjahat tersebut. Kita harus cari penjahat. Mereka berangkat segera di siang hari. Dan mereka melewati hutan belantara, pepohonan, dedaunan. Ada daun, apakah itu? Ternyata itu ada daun yang menjadi kesukaan dari si Bing U. Jadi si Bing U ketika jalan lurus, dia belok kiri, belok kanan, dia pengen makan daun. Ayahnya bilang, Bing U, kamu jangan makan daun sembarangan ya. Kamu harus ikut aku lurus. Tidak boleh, tidak boleh, tidak. Malam harinya ketika mereka beristirahat, si Bing U kembali, dia tidak taat. Kemudian dia pergi menghampiri dedaunan yang ada tersebut dan kemudian mengambilnya dengan mulutnya, dimakan. Dan ketika dia makan dengan asik-asiknya, tiba-tiba kakinya tiba-tiba sudah ada di atas, kepalanya di bawah. Dia ketangkep ternyata oleh gerombolan rubah-rubah yang ada. Dan dia diamankan. Aduh, karena aku tidak taat. Aku nanti jadi kambing guling. Aduh papi, tolong aku papi, bagaimana ini? Aduh. Si Bing U tadi kambing lucu menjadi kambing yang tidak nurut. Aduh, gimana papi? Dia akhirnya melepaskan dirinya. Dia berusaha untuk membebaskan dirinya. Tapi ternyata sudah terlambat. Dia ada di seberang sungai. Dan ketika dia berhasil melepaskan, dia melihat ayahnya. Aduh, jauh sekali di seberang sungai. Apa yang harus aku lakukan? Si Bing U ini tidak pernah berenang adik-adik. Tetapi dia memutuskan untuk loncat sungai tersebut. Kemudian yang terjadi setelahnya, si Bing U menjadi sate kambing. Dan dia tidak bisa bertemu lagi dengan papahnya adik-adik. Makanya sebelum adik-adik makan sate kambing, salah ya. Sebelum adik-adik melakukan segala sesuatu, ingat, adik-adik harus taat dan dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Jangan seperti si Bing U yang akhirnya dia hanyut dan tidak dapat menemui ayahnya kembali. Semua harus taat. Dadah! Wow, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang kalian semua ini adalah anak raja. Sebagai anak raja, kalian harus taat. Ya, semuanya katakan, aku mau taat. Ya, adik-adik, mari kita taat kepada Tuhan. Karena taat itu bukan perasaan loh, taat adalah pilihan. Kemudian adik-adik, ketika kita taat itu adalah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Semuanya katakan, aku mau taat kepada Tuhan untuk menunjukkan kasihku. Ya, dan yang ketiga adalah ketaatan membuat kalian lebih dekat kepada Tuhan. Semuanya katakan, aku mau taat kepada Tuhan agar aku
lebih dekat kepada Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memilihku menjadi anak-Mu. Hari ini Tuhan, aku memutuskan untuk taat kepadamu. Aku mau taat untuk terus setia kepadamu. Aku mau menunjukkan kasihku kepadamu lewat ketaatanku. Dan aku percaya Tuhan, ketika aku taat kepadamu, maka aku akan menjadi lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami semuanya. Dan kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua adik-adik katakan amin. Oke adik-adik, terima kasih karena kalian sudah beribadah dengan luar biasa. Jangan lupa minggu depan kita masih ada ibadah online. Dan kakak mau bilang Happy New Year. Wah gak berasa kita sudah tiba di tahun yang baru. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.